Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, apakah antum saat ini sudah menyimak berita di televisi bahwa Gunung Merapi mulai erupsi kembali? Ana berpesan pada antum untuk waspada saja, karena namanya lahar itu bukan panas sekali, wahai saudara. Ana bukan siapa-siapa, namun Ana akan menyampaikan sesuatu. Antum mau percaya silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Sekitar 5 hari yang lalu, Ana lagi duduk di suatu tempat. Sebenarnya Ana lagi mancing. Tak tahu ada suara yang sangat Ana kenal. Beliau adalah Nyai Gadung Melati. Antum tahu siapa beliau? Nyai Gadung Melati itu salah satu penjaga Gunung Merapi. Selain yang lainnya, jika Ana sebutkan banyak, wahai saudaraku. Tapi waktu itu beliau bersama Arya Wiraraja. Antum tahu siapa beliau? Arya Wiraraja itu adalah senopati perang Keraton Goe Pantai Selatan. Kenapa beliau bisa bersama? Ternyata Arya Wiraraja sedang menjalankan titah dari Kanjeng Ratu Kenconosari atau Ratu Kidul. Beliau mengatakan bahwa putraku sedang menerima penghinaan. Segala yang disampaikannya suatu kebenaran yang sudah terbukti. Kata-katanya betul-betul terjadi, menjadi kenyataan pun, bahwa ada yang menganggap kata-katanya itu seperti orang sinting atau gimana. Itu menurut perkataan Kanjeng Senopati Arya Wiraraja. Baik saudaraku, Ana hanya menirukan saja. Intinya Kanjeng Ratu Kidul murka. Ternyata menurut keterangan beliau berdua, Keraton Kidul itu berkesinambungan dengan Gunung Merapi. Dahulu Ki Ageng Selo, guru daripada Ki Ageng Pamanahan. Ki Ageng Pamanahan merupakan ayah dari Kanjeng Sultan Hadiwijaya Mataram waktu itu, yang menikah dengan Kanjeng Ratu Kidul. Ternyata merupakan penjaga Gunung Merapi. Lah, Sultan Hadiwijaya Mataram menikah dengan Kanjeng Ratu Kidul. Jadi, jika Keraton Selatan katakanlah murka, otomatis penjaga Gunung Merapi pun akan murka, wahai saudara. Itu dari kacamata kegoiban. Masalah antum mau percaya silahkan, tidak juga silahkan. Itu menurut keterangan dari Kanjeng Senopati Arya Wiraraja, Senopati Keraton Segoro Kidul, dan Ibu Nyai Gadung Melati. Ana pertama kali bertemu dengan Nyai Gadung Melati waktu Gunung Merapi meletus 2010 yang lalu, ya saudara. Waktu itu Ana ikut bertugas di sana. Waktu itu Ana bertugas 3 gabungan, 3 satuan. Ana lagi duduk di radar Congot. Ternyata Ana bertemu dengan beliau. Ana waktu itu betul-betul tidak tahu, kalau Ana mengira bahwa beliau adalah seorang manusia. Ana tanya, kok ada
perempuan cantik pakai baju hijau dan rambutnya itu ada kayak bunga melati terurai panjang. Anak sapa biasa gitu. Waktu itu kan ada tontonan wayang kulit, saudaraku. Waktu itu kebetulan waktu lahar Merapi meletus, tatkala bertugas Senin sampai Jumat, kebetulan Sabtu Minggu Regu lahir. Anak jalan-jalan di Radar Congot, ada keperluan di situ. Nah, anak melihat beliau, anak cek ngobrol biasa gitu, orang anak tidak tahu. Beliau mengatakan Nyai Gedung Melati. Ternyata begitu anak melihat beliau berjalan menembus sebuah tembok, anak baru sadar bahwa beliau bukan manusia. Itu cerita perjumpaan anak dengan Nyai Gedung Melati. Dan sekarang beliau menemui anak lagi bersama Kanjeng Senopati Arya Wiraraja, tepat saat Gunung Merapi erupsi, saudara. Beliau menceritakan banyak hal. Antum mau percaya silahkan, enggak juga enggak masalah. Intinya anak sudah mengatakan apa adanya bahwa saat ini sebenarnya ibu kandung Pangeran Ronggo, Ibu Ratu Kenconosari atau Ibu Ratu Kidul atau Ibu Ratu Dewi Nawangwulan saat ini sedang murka. Otomatis kalau keraton Kidul murka, Gunung Merapi pun akan murka juga. Apalagi pengasuh tanah Jawa Eyang Sabdo Palon juga merupakan pamomong dari yang sedang dibicarakan orang-orang itu, saudara. Anak hanya menceritakan sesuatu yang anak dengar dan yang diceritakan orang-orang. Kalau anak bukan siapa-siapa, tidak wajib antum untuk mempercayai ataupun mengimani kata-kata anak, itu tidak wajib. Antum hanya wajib percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda-sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedang yang anak ceritakan ini hanyalah sekedar untuk menambah wawasan bahwa sekarang terjadi demikian. Kalau dari kajian spiritual sisi kegoiban demikian. Semoga ada manfaatnya. Rahayu semuanya, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.